Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, para alim, para kiai, para asatidz, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, majelis zikir, para orang tua yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya muliakan, istimewa yang sangat saya muliakan, sangat saya hormati guru kita semua, Abah Kiai Haji Edi Aziz, yang alhamdulillah beliau masih tetap kelihatan seperti dahulu, masih segar, bugar, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga besar ditambahkan kemuliaan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa kepada saudara saya, rekan saya selaku pimpinan majelis ta'lim, majelis zikir At-Taqoh dan Yasin Fadilah, Kakanda Ustaz Embur Saputra selaku sahibul bait, sahibul hajat pada malam hari ini beserta para santri dan jamaahnya. Juga kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga besar pun sama ditambahkan kemuliaan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, serta ibu-ibu hadirat kaum muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir akan ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada kesempatan malam hari ini, tepat di malam minggu dalam kondisi cuaca yang sangat bagus, kita semua dapat hadir berkumpul bersama memenuhi undangan daripada segenap panitia peringatan Maulid. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat hadir ke tempat ini dalam rangka mengijabahi undangan panitia. Insya Allah apa yang kita lakukan pada malam hari ini dalam bentuk silaturahim yang terus kita jalin, kita sambung, akan dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh buat kita semua, bekal buat kita masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, baginda alam kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selaku umatnya sangat menantikan syafaat beliau. Harapan kita tentu mudah-mudahan melalui peringatan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini sebagai wujud cinta kita kepada Nabi kita. Suatu saat pun sebagaimana Nabi pernah berjanji kepada kita, barang siapa yang cinta kepadaku, kelak mereka akan tinggal bersamaku dalam surganya Allah. Melalui hadis ini, melalui ungkapan Nabi ini, harapan kita yang hadir dalam rangka memperingati Maulid dan bentuk cinta kita kepada Nabi, insya Allah kita akan bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang sangat saya muliakan, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kalau melihat catatan kalender ini sudah melewati batas, sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Tapi ini bukan sesuatu yang jadi masalah buat kita semua. Kalau saya punya orang tua di daerah Bogor, Kang Kiai Edi, itu Maulid itu hampir tiap bulan Maulid terus Maulid.
Artinya ini sebagai bukti cinta kita umatnya sebagai nabi kepada nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi tentang peringatan Maulid yang memang pada bulan-bulan ini diperingati oleh umat Islam. Sebagian besar umat Islam secara bergantian memperingati peringatan Maulid. Tapi ada juga mungkin di antara saudara-saudara kita, masyarakat di sekitar kita, yang mereka memang agama Islam tapi masih ogah dan tidak mau melaksanakan peringatan Maulid. Masih ada yang seperti itu. Penyebabnya macam-macam. Ada yang mungkin gak sempat waktu hadir, ada yang mungkin males datang ke tempat peringatan Maulid. Anak si muning emaning duit teh sokongan maning. Ya, ada juga yang memang yang agak sedikit ekstrim ini, orang yang tidak suka dengan peringatan Maulid. Ada orang-orang di sekitar kita yang seperti itu. Apapun bentuknya ketidaksukaan mereka kepada peringatan Maulid, karena mungkin mereka memandang peringatan Maulid ini dari satu sudut pandang hukum. Karena memang Nabi waktu mau meninggal dunia tidak pernah berpesan kepada sahabat dan umatnya, wahai sahabat umatku, tolong ketika aku nanti meninggal dunia, kau peringati hari kelahiranku. Nabi kagak mesen seperti itu. Dengan satu alasan, kalau Nabi nggak mesen, berarti itu mengada-ada. Anggapan mereka setiap mengada-ada itu namanya bid'ah. Kata mereka setiap bid'ah itu sesat. Kata mereka setiap sesat itu neraka. Silahkan, namanya itu pendapat. Perlu kita hargai, jangan kita cemoohkan, biarkan saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting sebagian besar umat Islam sudah bisa merasakan betapa peringatan Maulid ini ada efek positif bagi kita semua. Terutama para kiai-kiai, para ustadz, para qori, para penceramah. Ini sudah banyak manfaat bagi mereka. Tidak sedikit beda ceramah kebangun rumah wakil. Cair terus tiap bulan. Bahkan kalau saya mengaduari pangeran, andaikan perhitungan bulan tahun ini bisa dirubah, kalau bisa mau dirubah dah. Maulid itu 3 bulan gitu Pak Haji. Gak usah sebulan, ujung saya kewalahan kemarin. Banyak orang minta ceramah malam minggu lagi, malam Senin lagi. Ujung banyak yang gak ke Cumponan, banyak yang ketolak. Alhamdulillah malam ini ngundangnya jauh-jauh hari, berapa bulan sebelum ini. Alhamdulillah kebahagiaan. Ya, jadi nggak biarkan saja. Tapi kita juga orang yang suka memperingati Maulid jangan sembarang melakukan amal ibadah kalau tanpa tahu dasar hukumnya. Sebab yang namanya ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, kan begitu. Kalau dalam kajian ibadah fikihnya, kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, mardudatun la tuqbalu, bakal diterima. Tapi setidaknya peringatan Maulid yang kita laksanakan malam ini, kita tahu referensi hukumnya, sehingga kita nambah semangat tiap tahun terus memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyampaikan satu saja Pak, satu dalil dari seorang ulama tentang bahwa kita datang ke tempat peringatan Maulid akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana satu saja saya sampaikan. Man qasoda maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabi. Barang siapa yang datang ke suatu tempat, di situ bahasanya man qasoda maudhi'an. Maudhi'an itu tempat, menggunakan isim nakirah. Belum ditentukan tempatnya apa, pokoknya tempat baik. Bisa sekolah, bisa madrasah, bisa gedung, bisa masjid, bisa musola, bisa majlis taklim, bisa kayak di sini gang yang kecil ini nih, ya. Memang kau tahu resiko ya, sumpah segala-galanya. Maka saya mau pindah ke kebun Abah Jadi, ini kebun meluas. Tinggal duit-duitnya tinggal merembet tekuk kabeh kok insyaallah ya. Berluasa insyaallah. Dan insyaallah doanya Kang Sapri, insyaallah minggu depan saya mau lidan ya. Enggak apa-apa diundang malamnya, mau datang semua juga enggak apa-apa. Saya nggak kasih besek cuman, tapi saya kasih makan semua insya Allah. Ya semua jamaah yang hadir saya kasih makan. Sebab saya nggak minta sokongan sama orang masyarakat sekitar. Saya cuma minta dukungan dari wali santri. Satu wali santri wajib bawa ayam kampung 1 ekor. Gitu ya.
sama duit 100.000 cukup lah udah. Nah, ya. Kan santrinya ada 90 lebih hampir 100. Kan lumayan tuh. Ya kan? Udah saya umumkan tadi pagi. Pokoknya minimal satu santri 1 ekor minimal. Kadang-kadang tadinya udah bawain 3 ekor 1 orang. Alhamdulillah. Udah bikin kandang saya 5 kali 5 meter. Udah siapin. Tinggal nanti hari Jumat disembelih kami insyaallah ya. Doanya Bapak, mudah-mudahan saya dapat keberkahan dari Allah. Kembali lagi, maudi'an. Yukra'u fihi maulidun nabi. Yang di tempat itu sedang diperingati peringatan maulid seperti malam ini nih. Maka kata ulama, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Orang yang datang ke tempat peringatan maulid sama orang tersebut sama dengan halnya telah datang ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita anggap aja taman surga, dan puanas gitu ya. Ya tapi kan buktinya semua sudah disiapin tuh. Saya lihat Abah Jadi rokoknya tambah numpuk baik. Luar biasa. Saya ditawarin tadi, waduh saya udah ngerokok sih gagal bener ya. Mau tadi saya sih ada yang ngajarin, udah sih Pak Haji nggak ngerokok, bawa bayi sebungkus mah action tak. Jadi buka apa sebatang mah tongkrongaken kok lumayan. Cuman kok ngebohong udah ngomong saudara kita. Terus kata ibu ada biar buat saya bukan ngapit baik lah nggak apa-apa lah ya. Terus baik ngerokok mah ya, jangan berhenti ngapruk baik. Saya pesen tadi kemarin saya ceramah di Gelutang Abah Jadi di tempat Ibu Haji Ratna, dia seneng apa Nurul Islam. Saya ketemu kawan lama namanya Kang PI. Dia kori canet dari Talang Padang. Tinggalnya di situ. Mang Saliman tukang khot kan kata dia dulu MTQ-nya kata dia. Tukang kaligrafi, luar biasa. Sing matanya apa buta bek artinya melotot tuh. Kita si mata melotot tidak buta kan. Luar biasa. Kemarin ketemu dia ngomong luar biasa. Subhanallah. Kaget saya. Masih ingat. Rokoknya kuat. Kata dia, Mang Saliman gak ngerokok lagi. Udah berhenti kan udah tamat. Wih, gak keremin ngerokok mah kata dia. Ngerokok dia. Saya ngomong udah. Akan mau ngerokok bejojong ya. Ajar rere ngerokoknya. Namun urun betul asumsi silit gitu. Ngekek dia. Coba Kang Roni kita pesenin dulu. Kang Roni, Pak Kiai Roni. Kang Roni, kita ngerokok sering gue lagi. Waktu ceramah tempat saya dulu tahun 2000. Ajar rere ngerokok ya. Rombol betul asumsi silit. Ngekek sama sekarang. Makanya kalau ingat saya ngekek kita gitu tuh. Sebab saya itu Bapak dengan Kang Roni itu maaf. Waktu dia berangkat haji saya ngurusin Pak. Saya nuntun, saya bawa kemenang, saya daftarin, ngisi di bank saya juga. Kenapa? Saya bisa membimbing begitu karena orang yang ngongkosin haji saya dengan beliau sama orangnya. Begitu. Cuman bedanya saya duluan, lalu beliau tahun berikutnya. Tapi saya ngurusin, saya nuntun, saya ngisi datanya, pokoknya ke kemenang, ke bank, saya semuanya ngurusin alhamdulillah. Maksudnya masih ingat terus sama kita ya alhamdulillah. Jadi gak usah khawatir bahwa kita ini terdatang di taman surga. Sebab ada kok Pak, buah-buahan ada. Ayo sini minta ibu-ibu mah. Wah, turun ke apa bos ludes semua. Kita bisa utuh tuh. Minuman segar ada, buah-buahan ada, kue ada. Gimana gak nikmatnya apa maulidan ini? Jadi kita belawan besok orang bilang tekani maulidan mah. Ya, sama dengan taman surga. Kenapa? Karena dasarnya li'annahu ma qasada dzalikal maudi'a illa li mahabbatir rasul. Seseorang takkan pernah datang ke tempat peringatan maulid kecuali dasarnya cinta kepada Nabi. Nabi pernah mewanti-wanti, Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang cinta kepadaku kata Nabi, kelak mereka akan tinggal bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah dah, kita kudu bangga banget punya Nabi namanya Nabi Muhammad. Sebab Nabi ini seorang manusia yang beliau ini tidak akan pernah ikhlas dan ridho suatu saat nanti pada hari kiamat kalau masih ada umatnya yang masih ada di dalam neraka. Beliau tuh gak akan pernah ridho, beliau gak akan pernah ikhlas kalau masih ada umatnya yang masih ada di dalam neraka. Sehingga sampai-sampai dalam suatu riwayat ketika Nabi Muhammad bangkit dari kubur, tengok kanan kagak ada siapa-siapa, tengok kiri gak ada siapa-siapa. Ngeliatlah dia malaikat Jibril. Langsung Nabi Muhammad minta Jibril, Jibril, ta'al, kemari kamu. Jibril,
Begitu Nabi Muhammad ketemu Jibril bangkit dari kubur, maaf, Nabi Muhammad tidak menanyakan mana keluarga saya, mana anak saya, mana istri saya, tapi Nabi Muhammad yang pertama kali tanya adalah aina ummati, mana umatku, mana umatku. Bahkan ada bahasa beliau, demi Allah saya nggak akan pernah ikhlas, saya nggak akan pernah ridho andaikan ada umatku yang masuk di pinggir neraka jahanam. Subhanallah. Ini tanda cintanya Nabi Muhammad kepada. Maka kalau malam ini kita memperingati Maulid, anggaplah kita ini ulang tahun Kanjeng Nabi. Memperingati Maulid Nabi berarti memperingati lahirnya Nabi sebagai bentuk cinta kepada Nabi kita. Wong cecewean bae kadang-kadang ngucap ulang tahun kok. Bener ora? Ya kan? Ada pasar sejoli ini. Si Hidut sama si Bakar kiroroan. Cecewean di kelapa-rapet. Pakai juri kelapa-rapet pun. Di kelapa-rapet. Kadang-kadang kan ngasih kalau ulang tahun sebagai bentuk perhatian. Betapa senangnya pasar sejoli ini. Sang cewek dikasih ulang tahun sama cowok, atau sang cowok dikasih kado ulang tahun sama cewek. Kan senang luar biasa, Pak. Sebagai bukti cinta. Nah malam ini ya memang sih bukan tangganya, udah lewat ya. Ya nggak masalah. Malam ini kita kan cinta kepada Nabi. Dalam rangka kita cinta kepada Nabi, maka kita menyajikan kado ulang tahun buat Nabi, sekaligus memperingati hijrahnya Nabi, sekaligus memperingati wafatnya Nabi. Memang Nabi ini manusia super, Pak. Makanya kalau saya lihat pertumbuhan Kanjeng Rasul itu dari zaman muda sampai dewasa itu, maaf, tidak seperti pemuda biasa. Tidak mengenal yang namanya sifat-sifat arogan. Dalam diri Nabi tidak mengenal yang namanya kelakuan-kelakuan jahiliyah. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan kejujurannya. Makanya julukan Al-Amin itu Nabi peroleh sebelum Nabi jadi Nabi. Makanya orang-orang Quraisy sendiri merasa kagum dengan Nabi. Mana kekagumannya? Ketika terjadi perombakan Ka'bah pada waktu itu. Kan bingung pada waktu itu, kan di Mekah itu banyak kabilah, banyak suku, sehingga pada waktu itu berebut. Suku ini pengen dia yang angkat Hajar Aswad ke Baitullah. Suku ini pengen dia yang angkat Hajar Aswad ke Baitullah. Nabi Muhammad lalu memberikan satu keputusan, tidak usah ribut. Beliau langsung membentangkan sorban beliau. Diletakkan itu Hajar Aswad di tengah-tengah sorban beliau, maka masing-masing kabilah, masing-masing qabilah, masing-masing suku silahkan memegang ujung sorban Kanjeng Nabi, mengangkat bebarengan. Nabilah yang meletakkan itu Hajar Aswad ke Baitullah. Luar biasa, Pak. Senang benar mereka itu. Cuman memang tadi itu dasarnya karena waktu itu memang Nabi belum menyiarkan agama Islam. Tapi tetap baik ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk meninggalkan patung-patung mereka, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk ibadah kepada Allah. Mulai itu ada sebagian yang menentang Nabi. Contoh, mama Nabi aja kayak Abu Lahab. Ngedengar Nabi Muhammad dari itu pas sebenarnya kayak apa, Pak? Begitu diberitahu oleh seorang perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah itu pelayannya Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, Tuan Lahab, keponakanmu lahir, namanya Muhammad sudah lahir. Senang luar biasa. Saking senangnya, Suwaibah yang awalnya hamba saya beliau dimerdekakan pada waktu itu juga. Saking senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sebagai keponakan beliau. Tapi setelah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, tetap nilai-nilai kebencian tertanam dalam jiwa Abu Lahab, meskipun beliau adalah pamannya Kanjeng Nabi. Makanya bervariasi, Pak. Di paman Nabi itu ada yang masuk Islam kayak Hamzah, kemudian ada yang masuk Islam kayak Abbas, ada yang memang nggak masuk Islam tapi cinta sama Nabi kayak Abu Thalib, ada yang enak sama Nabi nggak masuk Islam, ya Abu Lahab. Sampai-sampai namanya abadikan sama Allah. Tabat yada Abi Lahabil Latab, diabadikan dalam Al-Quran. Itu sudah lumrah, Pak. Makanya para ustaz, para kiai nggak usah aneh. Kalau kita terjun di masyarakat, anak sing demen, anak sing enak. Wah, sing enak pun, ini ustaz pun. Iya, karena modar mau sing riung. Udah mau baik. Saya kira tadi Pak ada tetangga meninggal, Pak. Mau berangkat tadi saudara rame-rame. Saya nggak tahu kalau itu meninggal. Saya memang mau berhenti, mau nanya ada apa. Cuman, bukan lagi ngeriung. Nanti lagi ngeriung suruh stop, suruh ngeriung. Kok namanya kita nih? Orang lain yang mana bawa ujungnya?
Tapi saya labas saja, begitu di mobil dan Heri cerita mengalami meninggal. Ya paling mungkin dari sini pulang melayat, atau mungkin besok sebelum saya ke kampus saya mau melayat dulu, karena besok Pak Haji Edi doakan saya lagi ngelayut S3, ambil doktor baru semester 3 tahun ini. Mungkin besok ini sudah mulai rapat mau persiapan field trip, mungkin ke luar negeri, mungkin ya ke Amerika, ke ngelatih ya apa Amerika juga. Ini kita memberikan duit bayar. Udahlah, kata saya, kalau ada pilihan mendingan milih baiklah kulit tak apa telah enak lah. Mendingan nabi baik memberikan duit, mendingan terus main dalam pondok lagi kita. Pukul gaya pondok masih mabok kita. Ya, tapi gimana kadang-kadang aturan Pak. Ya, kalau sudah keluar itu kan nggak mungkin 10 juta, itu bisa 15 jutaan itu. Ada duitnya sih nanti, mulu udah suntek nanti. Tapi ada sisa-sisa tenang baik, tabungan nulis tenang baik, siapakan ya, doain aja. Kembali lagi Bapak dan Saudara. Nah, kita lihat sejarah kanjeng Nabi. Nabi Muhammad ini beda dengan yang lain. Kalau saya lihat Nabi kita ini Bapak, kalau Nabi yang lain kan rata-rata mujizat itu dinampakkan setelah diangkat oleh Allah dari Nabi. Tapi Nabi Muhammad, kemujizatannya Allah berikan kepada beliau sejak beliau sebelum jadi Nabi. Mana itu kemujizatannya? Maaf, dinaunginya Nabi Muhammad oleh awan. Kemanapun Nabi Muhammad melangkah, di situ awan menutupi Nabi. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah nampak bayangannya, karena tidak pernah ada matahari yang tembus kepada Nabi. Kenapa? Selalu ditutup oleh awan. Wala yuradiluhu bisyamsidu fatoni. Tidak pernah kelihatan bayangan kanjeng Nabi dari sinar matahari. Kenapa? Nabi Muhammad kemanapun pergi ditutup oleh awan. Kan luar biasa. Makanya udahlah, Nabi manusia super ini, superhero kalau bahasanya, keren udah. Makanya saya ini paling enak kalau ada orang macam-macam sama Nabi, paling enak. Makanya udah nggak usah nih orang apa nih uripan ini ya, nggak usah ngaku Nabi, enak boleh dong baik. Iya, sebab sudah ada nas dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari antara kalian, tapi beliau utusan Allah dan beliau penutup para nabi. Intinya la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan pun Allah takdirkan ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya bukan orang Kuripan ya, Pak. Pasti anak beliau lah. Ya kan? Mungkin anak beliau yang jadi nabi. Cuman memang dasarnya Allah nggak menakdirkan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sehingga anak nabi pun yang laki-laki, maaf, tidak ada yang tumbuh sampai dewasa. Lihat sejarah Pak, dalam catatan sejarah. Anak nabi yang laki-laki itu nggak ada yang dewasa, nggak ada. Masih kecil wafat, masih kecil wafat, masih kecil wafat. Kenapa? Kalau tumbuh sampai dewasa nggak jadi nabi, Pak Kiai, ini bahaya. Wih, kok bapaknya nabi, anaknya nggak jadi nabi ya? Ini bahaya Pak. Bro, standarnya bapaknya nabi, anaknya nabi, itu standar Pak. Nabi Syuaib punya anak, punya Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, contoh. Nabi Daud nabi punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim nabi punya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Standar begitu Pak. Bapaknya nabi, standarnya nabi, anaknya nggak usah nabi lah. Ya bapaknya ustaz kiai, ya minimal anaknya ustaz kiai minimal. Ya, coba kita nggak kan Pak Kiai, ada bapaknya kiai, anaknya ngadu manuk baik misalkan. Kita, di bapaknya kiai pun anaknya ngadu manuk baik, kita Pak. Ya standarnya bapaknya kiai, anaknya. Itu dapat saya bayangkan, Nabi Muhammad punya anak dari Nabi. Wih, ini heboh Pak. Wih, bapaknya Nabi kok anaknya jadi Nabi. Cuman kalau Allah sampai dewasa, Allah buat anak Nabi sampai dewasa dan jadi Nabi, berarti Nabi Muhammad bukan Nabi yang ini nggak mungkin terjadi. Makanya kalau kita lihat judul ini, meneladani akhlak Rasulullah dan meningkatkan cinta kepada beliau. Artinya apa? Nabi Muhammad ini memang manusia yang patut dijadikan contoh. Makanya maaf, keberhasilan kanjeng Nabi dalam menyiarkan agama Islam dengan waktu yang begitu relatif singkat itu didasari karena beliau hidupnya penuh dengan akhlak. Sampai-sampai Ibnu Qatadah pernah nanya sama Nabi, sama Siti Aisyah. Siti Aisyah ini kan istri Nabi yang paling muda ya. Cuma salah satu istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan perawan. Cuma Siti Aisyah ini Pak. Rata-rata Islam itu janda semua. Dan ingat, kalau saya lihat dalam catatan sejarah,
Nabi Muhammad nikah dengan istri-istri itu ketika Khadijah sudah meninggal dunia. Selama Khadijah masih hidup, maaf, tidak pernah Nabi Muhammad nikah dengan perempuan lain. Ini sudah jelas dalam sejarah seperti itu. Jadi orang setia berarti. Setianya luar biasa. Padahal terpaut usia yang berbeda antara Khadijah dengan Kanjeng Nabi. Cuman kan sering saya sampaikan tuh, jangan suka ngebayang-bayangin Khadijah Nabi dengan Khadijah Kuripan. Khadijah Nabi mantu 40 tahun ya. Tadi lu ngobrol saya, aku ini buat perawan Nabi, perawan. Mas cuantik, kalah artis mah kalah. Lesti Kejora mah jelek pesek gitu. Iya, tuh kan dengan laki ini pun gue ya. Itu makan duit bae di modif. Ada cakep jelek gitu. Kayak biduan tuh nausing ayu wala kabeh. Cuma kalau cuma cemong kalau pupur. Jadi kedelenge dan itu Pak bukan harus cuma cemong doang. Mata kita digantung sama setan itu loh sebetulnya. Iya. Sebab saya pernah baca satu keterangan, tidaklah seorang laki-laki memandangkan wajahnya kepada perempuan, maka perempuan itu tubuhnya penuh dengan setan. Ngedelengin silit-silitnya anak setan. Ngedelengin susunya anak setan. Dia kan gawe tertarik kan. Orang melepet gue dijajan kalau batak pun. Iya, setan kabeh tuh. Bener gak percaya ini. Mesti diucuri makun dan kayak malah iya kayak nama. Tapi itulah Bapak, makanya dalam kitab Mukhtar Hadis waktu saya di pondok itu pernah nyoret tuh, pernah pasaran Pak Jadi itu Mukhtar Hadis itu kitab kecil, bagus saya kasih pilihan. Tapi saya tamat dulu aja tuh di almarhum Abah Haji dulu, pasaran tiap bulan Ramadan pasaran. Nah kita naon Mukhtar Hadis Pak, Mukhtar Hadis beli pasaran apa ada keterangan. Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a wa a'jabathu kata Nabi. Apabila salah satu kalian melihat perempuan di tengah jalan, fa'ajabathu, maka perempuan itu membuat kalian terkagum-kagum, falyati alahu, hendaklah salah satu di antara kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Kalau kita di tengah jalan ngelihat perempuan cantik di pasar Cimeng, buru-buru balik di rumah masing-masing. Kata Nabi, fa'inar bun al-wahidun, barang wabun ma pada baik. Ngeri barang-barang pada baik. Apa yang ada di pasar sama dengan apa yang ada di rumah. Cuman mungkin beda wadah doang. Anin pasar Makassar masih cantik, masih anggaplah. Jadi kayak kata semua sama-sama susu Indomie. Sini pasar susu Indomie, sini rumah susu Indomie. Sama-sama susu, cuma beda wadah doang. Ada sini pasar Makassar masih ayo, taruhlah tadi taruh susu Indomie, wadahnya di dalam gelas yang masih nekal, masih baru. Karena ngomong mau suwe, anggaplah dokon jual batok, pada rasanya. Jadi kalau ngomong perempuan itu sama kayak apem Bu. Kue apem tahu nggak? Tahu kue apem nggak? Warnanya ada sing abang, ada sing hijau, ada sing kuning, ada sing putih. Pada orang rasanya pada. Apa ngomong konon? Betul nggak? Iya orang percaya. Apa sama aja Pak? Mau kuning, mau itu, mau ya apa? Jadi kalau usah terlalu ini ya. Jadi Nabi Muhammad pernah ditanya oleh Siti Aisyah, pernah ditanya oleh Ibnu Qatadah, apa akhlak Nabi? Jawabannya simpel, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Apa gambarannya? Karena Siti Aisyah mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Gambarannya Nabi Muhammad ini adalah sesosok manusia yang sudah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maaf, ini lagi ngobrol kosong. Kelemahan kita, kelemahan umat Islam sampai saat ini, kita punya kitab namanya Al-Quran. Ini kitab penghapus kitab-kitab yang lain. Artinya apa? Sebab kitab Allah yang Allah turunkan meliputi kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Dalam hal tauhid itu sama-sama mengesahkan Allah. Cuma memang dalam hal ajaran mungkin beda, sehingga semua ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab terdahulu itu dihapus oleh Al-Quran dan wajib kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Permasalahannya umat Islam sendiri, maaf, ini lemah di dalam mengkaji isi kandungan Al-Quran.
Nggak usah kita bicara mengkaji istri kan, wah muat, cagur orang bokok. Saya, maaf ini, saya lagi ngobrol kosong ini. Saya punya kawan dulu kuliah di IAIN. Calon sarjana pendidikan Islam, calon SPDI. Sidanglah munakosa di hadapan para penguji, dewan penguji. Suruh baca moto, Pak Yayedi, suruh baca moto di skripsi itu nggak bisa baca. Karena nggak bisa baca, sebaris nggak bisa baca. Padahal calon sarjana pendidikan Islam. Karena mungkin maaf, sudah skripsinya dibuatin mungkin kagak dibaca, ditambah kagak bisa baca Quran. Ketok palulah para dosen dinyatakan Anda tidak bisa ngerpisan, blok gede apa kayak gini. Tuh. Dipanggil saya sama Pak dosen tasawuf. Sini Pak Haji, tolong urusin tuh kawan Pak Haji. Kalau dia saya tanya cuman nggak bisa jawab doang, saya lulusin. Tapi permasalahannya dia tidak bisa baca Quran. Nggak mungkin kami lulusin, kata dia. Masya Allah. Umat Islam kelemahannya tidak pandai mengkaji isi kandungan ini sudah jelas. Wong kadang-kadang maaf, tapi kalau kita lihat maaf besok hari Minggu banyak kaum Nasrani yang ke gereja. Mereka kan kitanya Injil. Ketika mereka ke gereja, pasti mereka bawa kitab masing-masing. Betul nggak? Umat Islam di pengajian ada bawa kitab. Rokok sih enggak dong. Iya, udah bawa kitab, bawa buku, bawa rokok tuh bungkus. Kita bekal juga asal Allah. Iya, gue yang mengaji ngerokok. Ya bagus pakai sih. Bagus pakai. Cuman permasalahannya nyamuk ini masalahnya. Ya kan? Ya bagus baik, tetap dapat pahala, tetap dapat berkah, mudah-mudahan nyambung. Ya tapi tadi itu kan ada yang kalau yang luar kita mana enak luar kita, balik ngerokok kayak dulu kita lagi cungkeng ya. Saya pernah cungkengin betul itu saya mau pembaca kitab itu Abah Haji Jazuli almarhum, Nihayatul Zen ya, sama beliau ini juga baca Nihayatul Zen. Kalau sudah kitab Qurtubi ya langsung Abah Yai Soleh. Kalau kitab Syarah Hikam langsung beliau dua yang baca waktu itu. Saya ngaji kitab Mukhtasar Syafi sama Kang Haji Asep, kitab Arud ya, Mukhtasar ada kitab buat nyanyi, buat ngelagu Pak, buat bikin arud kita ya. Saya pernah belajar melaku sikir bahasa itu dari Kupang itu jalan kaki saya ke Cungkeng. Tapi Allah marham, saya kagum dengan beliau, Allah akbar Abah Kiai Soleh. Jadi suatu ketika kan pernah nyoret kitab ngaji, nyoret kitab pas nggak ketemu arti. Kodimin ya, Abah kira rada kelalaian artinya kok minggu Arab kok dicoret maning. Udah. Saya setahun nggak ngaji, Pak. Setelah saya nggak ketemu itu saya setahun nggak ngaji. Begitu saya ngaji, langsung dia ngomong, "Ai sila, suwe orang ngaji." Buka halaman sekian, ini sila orang kecoret kita itu. Masya Allah. Kita orang ingat murid deh. Beliau masih ingat, "Ai sila orang ngaji suwe." Lagi kan bengenkan nyoretnya abakan orang kepenas abakan artinya terus bukan maning halaman sekian artinya kinke kata dia. Masya Allah. Kagum saya Pak. Kita mau boro-boro ngurus konon ya. Dasar guru mah kiai mah telaten. Masya Allah, ini kelemahan kita Pak. Sehingga kita ini kadang-kadang tidak mengenal betul tentang ajaran Islam tadi itu. Karena kita tidak mengaji tentang sumber hukum agama Islam yang berupa Al-Quran. Makanya maaf kalau di pesantren, maaf, kitab tafsir Jalalain itu kajian yang wajib dikaji. Ya, semua pesantren itu pasti larinya ke kitab tafsir Jalalain. Kadang-kadang ada juga yang ngaji tafsir Munir misalkan, tafsir Nawawi ada. Tapi secara umum ngaji kitab tafsir Jalalain. Saya pun di Kupang dulu ngaji kitab tafsir Jalalain doang. Ya tinggal sekarang kita baca Sawinya mungkin, ya Ibnu Katsirnya mungkin, tafsir Nawawi mungkin buat perkembangan, buat pengembangan pikiran. Tapi minimal tafsir Jalalain. Jadi dalam sejarah itu Nabi Muhammad itu adalah orang yang pandai mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ada ulama yang berpendapat bahwa maksud daripada akhlak Nabi Al-Quran adalah digambarkan akhlak Nabi itu tiada terbatas bagaikan laut tak ada ujungnya. Menunjukkan betapa hebatnya akhlak Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu Bapak kan pernah Nabi Muhammad terluka, tapi enggak dendam. Pernah Nabi Muhammad ditimbuk pakai batu,
sampai bercucuran darah, beliau nggak marah. Jibril greget Jibril makun. Kali Muhammad, sini bener baik silakan. Wes, sekarang kamu maunya apa? Kalau kamu izinkan hari ini, saya balikan ini Taif ini, kata Nabi Muhammad, saya balikin. Apa kata Nabi Muhammad? Jibril aja mengkon emosi baik sirama. Malaikat emosi baik sirama. Enggak begitu Jibril, kata Nabi, yang membuat mereka berlaku seperti itu pada saya karena pada dasarnya mereka belum tahu Islam itu apa. Andaikan mereka tahu Islam itu apa, insya Allah mereka enggak berbuat seperti itu kepada saya, katakan Nabi. Ukuran kita apa ya? Dibeledok, atau beledok balik kita. Benar Pak, uang saya Pak. Pertama buka pondok ke santri. Saya kan punya kebun sedikit, jadi saya itu di pondok itu memang pondok orang, kebun orang tua saya. Itu bukan saya, bukan kebun orang, bukan wakaf, bukan hadiah, memang punya orang tua. Yang saya sampaikan kemarin waktu ceramah dulu Ren, Kang Haji, jadi saya ini kalau urusan keturunan, harta itu insya Allah 7 keturunan nggak habis. Harta orang tua saya ini. Cuman saya kebetulan turunnya ke 8. Tidak ada kebagian. Udah kurang harta. Sudah seneng setapakan. Dibagi 4 sama Ade. Udah. Saya mah tuh teteh milih yang mana, ada milih yang mana, saya milih sisa aja. Dikasih saya sisa di pojok itu, nggak ada pohon dukunya satu pun. Ya udahlah, Bismillah. Punya saya tanah 100.200 meter. Beli saya terus, beli. Sekarang alhamdulillah sekitar 6.000 meteran. Ya alhamdulillah, udah ada lokalnya, udah kalau saya lagi bikin rumah lagi, kemudian saya lagi punya uang sini bangun lah pokoknya mah ya. Ya alhamdulillah. Nah ini Bapak kembali lagi Nabi Muhammad itu luar biasa akhlaknya. Makanya udahlah super manusia, super saya katakan lagi, manusia yang hebat luar biasa, tidak pantas kalau kita dan sebagai umatnya berani mengolok-olok dirikan dengan. Makanya maaf, penerus para nabi adalah para ulama. Ulama itu berawal dari santri. Ya, makanya nggak usah ngaku-ngaku ulama, ngaku orang nanti. Itu ini kadang-kadang repotnya itu begitu ya sekarang ini ya. Tapi insya Allah lah. Tapi memang sekarang pesantren kan sudah menjamur di mana-mana. Saya syukur. Jadi saya itu waktu mau bikin pondok itu ngelawan aja Pak Yai itu. Pantas orang kita doa pondok ini ya. Yang ngajinya kita cuma amil doang, jurumia doang. Ya bisa orang kon atikun. Tapi saya liatin, haji kita batur kita di orang mondok, pondok lah kita lah. Pusing-pusing amat. Tafsir kita wis tamat, Fathul Mu'in tamat, Fathul Qorib tamat, Jurumiyah tamat, Amil tamat, Yaqulu tamat. Wis tamat kabeh ya. Tauhid ya tamat meskipun cuma 3 darori doang di lumayan. Ya kan? Usul fikih meskipun cuma lapor itu saru ya tamat, pernah ngaji. Bismillah baik. Ya alhamdulillah berkah. Ya, saya itu orangnya ngiduran, Pak. Tidak pede. Tapi alhamdulillah sekarang mau udah pede sama aja ya. Ya cuma itu ketika ada orang nganterin ke sono, bahasa saya sederhana. Wih di sini mengaji ikro doang. Boro-boro hafal Quran, wong ikro doang sing apal nih kayaknya Mas. Bener. Oh sing apal ikro. Kalau ada orang apal ikro keren. Enggak ada ikro. Kalau ada orang hafal Quran 30 juz, oh enggak keren. Udah umum tuh mah. Yuk, yang hafal 30 juz, apa orang ikro kira-kira yuk. Ikut sih sampai enam apa lah ada ngotak. Iya. Anak sing apa kan 30 juz ya? 30 juz, 5 juz. Itu apa nih apa? Ikro Allah sing apa Allah. Yo, taruhan kita yuk. Yo. Makanya tadi kan luar biasa poli kita wis saya. Nanti mau nang lah lah. Enggak mau dia insyaallah. Suaranya enak Bang, kalau ngaji enak tuh enak lu ngomong kayak pengen ini orang leren kononku. Tapi kadang-kadang anak sih kebeletak suara ngirung kan pengen baik ngaji sih. Makanya saya tuh pernah ngisi pengajian di daerah apa? Daerah Sedaton, ada Kang Mudawi itu. Adanya Kang Ustaz Mukhlis ya. Udah hafal Quran kalau banyak. Suaranya enak kalau jadi imam. Makanya kadang-kadang kalau saya pas lagi ngisi di situ, saya dipaksa-paksa orang lah suara kita nanti kita berbintang gitu sih namanya si imam. Tidak maksudnya surat kebeletak orang enak di sini si imam menekan Mudawi Pak Ustaz di si imam. Jadi saya lebih senang gitu. Kalau kayak saya bisa mau ceramah kemana, bawa kori itu kok mau imam. Suaranya enak ya. Makanya imam di Mekah, maaf enak-enak. Senajan bacanya suwe-suwe ke makmumnya anteng. Wong imam di Mekah mah itu pilihan Pak. Seleksinya dia ketat. Hafal Quran semua.
Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu hafal Quran semua, gaji hege gede. Iya, uang kata juga gajinya secara presiden gajinya. Nih kayaknya awogan gitu. Makanya macam beli baik. Kamu harus bulan Ramadan, ya terawih kan salah sama. Kalian harus kusut pikirannya. Mikirin fitrah, mikirin zakat, mikirin kue, mikirin baju ya. Anaknya recep nangis 12. Nah tuh lakunya dulu orang kependak, ini apa orang kependak. Jadi sih kalau nggak ada gajinya kita mah ya. Nah, makanya maaf kita juga nih maaf sebagai imam di masjid ya guru, kalau memang sudah kondisi sudah tidak mungkin guru ngerumasa ya. Jangan maksa-maksa diri lagi nggak sehat ya, jangan maksain diri. Wis tua nasi nom kokon maju gitu, nggak usah tua. Saya mah kalau saya mah nggak pusing, wong di pondok juga kadang-kadang maaf kayak kadang maghrib udah kamu imam, santri suruh imam, tapi saya seleksi. Yang bacanya pas sehat imam, silahkan imam. Saya nggak mau kan, Allahu Akbar. Terus kena umum kita mah nggak mau biasa. Jadi nggak perlu kita semua Pak, ya. Nggak perlu kita semuanya. Dalam rangka kita mendidik anak-anak santri kita. Bapak dan saudara yang sangat saya muliakan, akhlak Nabi itu sangat. Makanya Nabi Muhammad itu ada hal-hal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, tapi nggak dimiliki oleh manusia biasa. Kan dalam kitab Barokil Ubudiyah itu di tengah-tengah itu awal tuh ada tuh. Ada syairan labiyah talim qatuto hamut lakon abada wa matasa aba aslabi madas zamani. Dulu saya kalau mau ngaji itu dulu dibaca. Nah itu Bapak katanya kalau orang yang bisa ngawinin itu terus diapa, insya Allah dia akan bebas dari dicuri orang, insya Allah dari kebakaran gitu. Kamu lagi sasar, lagi tersesat, baca itu. Kamu sependak, insya Allah orang sesat mani. Insya Allah, ya. Ayo percaya ke? Beneran? Saya ngomongin kan tadi. Kalau kita nulis itu, kalau lagi sasar, kamu sependak orang sasar mani. Kan mana? Beneran? Ya bener kan? Ya wih, ada dua ini. Lah kenapa Bapak ketawa? Gitu ya. Coba lam yahtalin qatuto hamut lakon abada. Nabi Muhammad mah selama hidup urung pernah ngimpi bersetubuh. Coba bayangkan. Urung pernah ngimpi bersetubuh. Saking dijaganya Nabi dari hal-hal yang buruk. Bapak-bapak ada yang belum pernah ngimpi bersetubuh? Berbengi. Mau lagi hujan kadang-kadang digawe-gawe sengaja. Ya kan? Gelati daun sirih sih ketemu ruas, ya kan? Jadi jampe, macam-macam lah caranya. Dan ada hebatnya Bapak, Nabi Muhammad itu maaf, kalau beliau itu ketemu binatang, itu binatang gak pernah kabur. Kenapa? Wong Nabi Muhammad mah welas asih nih binatang. Coba Nabi kita mah, anak ayam, ada bapak-bapak lewat, anak ayam lagi dodok, bapak lewat, kabur ayam itu. Imam bukan ngaruh ayam kayak gitu. Wedi ayam ini kabur mulut mah, entar dipotongin baik, kabur ayam kayak. Dan Nabi Muhammad itu yang saya kagum Pak, Nabi Muhammad itu hidupnya selama hidup tubuhnya belum pernah ditempelin sama lalat. Ya, belum pernah ditempelin sama lalat. Dalam kitab Madarij Su'ud, Syekh Nawawi itu memberikan gambaran bahwa keringat Kanjeng Nabi itu tetesannya kaluk-luki. Kayak intan mutiara. Nabi itu kalau netes keringatnya berkilat kayak mutiara. Lalu wanginya kayak wangi minyak misik. Luar biasa. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Kuripan. Keringatnya belok. Netes dua ireng kan. Masya Allah, ya Allah. Ya beda Pak, makanya udahlah nggak usah macam-macam lah ya. Nggak usah macam-macam. Maka saya ngomong, kalau anak mau ngaku Nabi cekek baik. Ya, cekek baik launan. Kau yang kelurahan harus, kau polisi selesai. Kayak saya kemarin kan ceramah di Gruntan itu ada utusan dari Polsek PBS namanya Kang Yayan. Jadi begitu lagi begini kayak polisi. Saya ngobrol sama saya. Gua minta apa kayaknya? Apa sering juga pocok-pocok kayaknya saya lihat ini. Ngobrol, orang Sunda, orang Parung. Ayo kita dulu kita sih lah. Ngomong Sunda, akrab itu ngobrol. Tadi bisik abdi kita gunung mampir siap kurang berdahan bulan tenang baik ya. Itu luar biasa ya. Minta dia pesannya itu pesan ya bapak-bapak para seluruh bapak-bapak warga Bandar Lampung yang punya anak kecil, terutama anak-anak yang sudah mulai bujang-bujang itu, kan sekarang lagi musim Pak, kayak geng-geng motor itu ya. Bulan Ramadan begitu sahur anak perang sarung saya gimana?
Perang sarung. Tahu perang sarung? Udah ciri kan, Pak. Saya ngeri itu, Pak. Itu sarung itu ada batu nih kadang-kadang. Di tas bengkel, Pak. Masya Allah, ini kan betapa, memang makanya udahlah. Ya saya katakan, kalau atau sekarang kita punya anak, mau anak kita pesantrenkan sedini mungkin. Tahu sedini mungkin? Sejak sekarang, jangan dulu nakal. Terus nakal mereka mondok kadang-kadang. Enak kita begini. Kemarin saya ada anak wali santri, dia berhenti juga, nggak bertahan, namanya di pondok, merokok nggak boleh sama saya kan. Bukan masalah saya nggak merokok Pak, nggak boleh itu karena dalam rangka mendidik, ya kan masih SMP masa merokok kan orang pantes. SMA kayak kita sih lah, lalu tamat tafsir jalan orang bisa merokok nih kayaknya kita. Saya kira jadi ini ya, kamu 10 tahun di kene, tamat tafsir jalan terus orang sengaja saya ambil itu kitabnya. Jadi kalau cuma sapinan mas seminggu sebulan ya pokoknya sampai pun mah. Ya jadi ujungnya nggak betah juga ya berhenti. Waktu mau mandokin ngomong ya kata bapaknya, nong istirahat nih kene bayar, kamu di sini aja nak ya sama abah di Sufyan enak di kebun, biar abahnya nggak pegel, nggak jadi kamu tiap malam kata dia. Wah ini tukang luyur ya kayak gini. Saya ngedengerin kita bapak rupanya anaknya tukang luyur. Kalian saya yang dari abahnya tenang, orang pelatih si orang bengi kata dia, asok tualan di pelatih tukang ngeluy. Ya makanya udahlah dipondokin, ya di pesantren banyak kita ada Kang Sapri, pesantren di mana aja. Tapi ingat saya pesan pesantren kan anak kita yang maaf kiainya, ustadznya jelas keilmuannya, ilmunya sanad keilmuannya. Maaf. Kayak Kang Sapri dulu ngaji tempat Kiai Jamal Sari, jelas gurunya siapa beliau. Beliau pasti punya guru gitu. Saya juga maaf, meskipun nggak kemana-mana, ngedekok di Kupang doang ke, terkenal Abadi Farid almarhum. Beliau punya guru terus tasalsul, nyambung dengan Rasul, konon. Ngaji ngomong konon Pak, bukan bicara ilmunya Pak ya. Ada ilmu saya kemana, belakangnya Google diwakeh, yang ngetik baik, los apa ya anak. Jalan goyang begini dulu. Saya pernah jalan goyang, betul jalan goyang. Kamu terjauhkan kan enggak? Kan dengan kami bagaimana WKB tuh? Saya dulu punya itu yang mau dijauhkan tuh. Dong melendong semar pun lagi ngendong isu tadi itu isu pendidikan isi isu meras mangka asi kabadan kaula. Toh. Kita baca salaman gitu cuma. Kayak sampai sawan saya punya dulu dari kakek saya. Sawan lang sawan ling sawan encang maling ulah maling anak aing mundek maling mah anak anjing. Tipu tinggal tiburan tinggal huruf waras kersane Allah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Cocok. Iya. Kayak kemarin Pak ada punya santri saya jatuh dari pohon duku santri saya. Yang gede-gede, Mang, yang gede-gede buka ya kasok coran itu dia, Pak. Yang gede kecil naik pohon duku. Atau kan gua sarung. Sarungnya nyangkut, blok banget. Pecah gitu Pak. Mau maghrib, asok, lenger Pak pingsan. Mau saya bawa ke dokter jauh kan, wes merenek. Nah, merenek gitu. Kebetulan seperti jengkol gitu. Rapet Pak. Ingat, bukan masalah nyampainya Pak. Secara ilmiahnya, tubuh manusia ada manfaat, ingat itu. Makanya bahasa orang tua, ubari bisul kalau udah basi. Lu udah basi itu udah manfaat. Kayak benjol-benjol, tapi udah basi, subuh-subuh itu. Belum nyikat gigi, belum apa itu, ampun itu Pak. Waduh kita, kata tukang, Pak Haji, ada kasih kopi. Waduh kalau kopi kan saya kotor. Memang dia berhenti itu darah, tapi kan membuka kotor. Wes, bukan emang. Apa juga udah memang. Dia barangnya makan kental Pak. Ludah itu kan kental, bukan jampe. Ludah ini kental. Logikanya, dia bisa nutup, bisa rapat itu. Alhamdulillah. Enggak saya bawa pulang. Saya buka udah habis doa maghrib. Buka kalau nek. Apa Pak? Tak urut kalau kita. Oh, entah bayarin Pak. Saya urutin. Masya Allah, panas santri. Baik SMP, beragam sih duku. Tapi modal mah urusan gitu lagi. Ampun, jadi saya seminggu sekali ngurut anak kecil yang keseleo. Yang kenapa aku? Ya kenapa? Yo anak kita masalahnya. Ya, anak kita selama kita bisa tangani, ya kita tangani. Makanya tadi itu yang namanya orang jadi kayak itu kudu sabar. Ya, jangan buru-buru marah sama anak-anak. Kudu sabar, anaknya bocah. Makanya jujur, ibu-ibu nih yang punya anak pondok, tenang nggak anak di pondok?
Saya nanya, tenang anak-anak di pondok, apa tenangan anak di rumah? Di pondok antum. Ngaji anak si ngurusi, sholat anak si ngurusi, ya kan? Di rumah, waduh, buat dekat-dekat. Kompor sholat ganti, kompor ngaji ganti, main HP baik, bener ora? Begitu dibawa ke pondok, orang tuanya anteng, ibu-ibu nggak ruwet lagi, nggak capek lagi, tapi keruwet dan ibu yang tenang itu numplek nih kiai kabeh. Kiai ini ruwet pokoknya mau. Kita santri kok, kita santri macam ekonomi kan santri ya. Tapi ya saya juga mikir, kadang-kadang ada santri yang nakal aja Pak ya. Saya juga mikir iya ya. Wong kita kepengen orang saking nurutin yang kiai ya, seorang baik pokoknya malah sengaja diri baik. Mau pada baik orang ngaji, orang rajin, kadang-kadang kabur, kadang-kadang ya. Mau saya dulu pernah mau kabur Pak, saya tuh dapat sebulan mau kabur, bawa tas. Arab kabur orang dulu jalan. Ini jalan balik mana yang ujungnya Pak? Alhamdulillah, sampai 10 tahun nih mau berubah ujungnya. Mau pulang Pak saya, berewotan saya mau pulang itu, bawa tas sudah, mau lewat gang itu. Itu mau kemana Bang? Enggak, mau ke jalan enggak saya. Ini jalan orang namanya orang dusun, orang kampung ya. Bolak-balik. Wakil Pak, orang kampung yang dusun itu naik gokubang itu. Bel rumah kiai dipenceti, dana terus santri itu. Ting dong, kiai keluar. Oh tahu jadi apa hati? Dan mas santri, penceti dong, betul santri mah. Abah hati keluar. Nah, tamu dia kata dia santri nganggur, kudu nganggur. Emang orang-orang dusun. Santri lembur, santri kampung di kota, di masjid, Kang Adi Wawan kan keran kan ketutup ya, diketroki, diksi di banyune, saking dusunnya uang kok, masya Allah pelakon santri ya, masya Allah. Makanya saya kemarin ceramah di Pak Ustaz Tajul Musri, saya terharu Pak, ya, beliau santrinya udah banyak, kemudian beliau itu ceramah dengan ada yang ceramah 3 bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ceramahnya anak santri itu, artinya luar biasa. Nah kalau saya juga nggak mau kalah, ya udah kata saya, nggak apa-apa. Santrinya ini sudah ceramah 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Saya akan ceramah 2 bahasa, bahasa Indonesia atau bahasa Turki. Turki kita, ujungnya mengacara guru dan ngecaprak baik. Ya pengen kita udah bersuaka ya ceramah ya, ngecaprak baik alhamdulillah. Jadi Bapak kembali lagi. Nabi Muhammad ini orang yang luar biasa. Intinya dengan memperingati Maulid, harapan kita semua mudah-mudahan kita akan dijadikan oleh Allah sebagai umat yang suatu saat akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu siapa kali ya? Saya ini ke gunung, saya ini sendiri aja bawa mobil dewek kita mah. Kang Heri, kalau bawa mobil dewek baik ya. Itu saja. Oh ya. Borongan gimana gitu. Siap ya. Borongan malah kurang gitu kan rugi kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.